sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara. Dan pada kesempatan ini saya ingin share satu kebenaran firman Tuhan mengenai tertunda. Kata tertunda tidak asing buat kita dan juga tidak mengenakan kehidupan kita. Mengapa saudara? Karena ketika kita mengharapkan sesuatu, kita menginginkan sesuatu, tetapi itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ada penundaan yang terjadi, maka bisa saja kita menjadi sedih, kita menjadi kecewa, dan bahkan kita marah. Coba saudara bayangkan jika ada seseorang yang sudah menjanjikan saudara sesuatu, dan saudara begitu yakin bahwa orang itu sanggup untuk memenuhi apa yang ia janjikan. Tetapi pada waktu yang sudah dijanjikan, saudara mendengar bahwa dia menunda akan apa yang dia sudah janjikan. Dia meminta kita untuk menunggu, menanti. Maka saya percaya bahwa saudara akan merasa sedih, saudara kecewa, dan mungkin juga saudara marah kepada orang itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam pelayanan Yesus, Yesus pun pernah melakukan hal itu, yaitu menunda keberangkatannya untuk menyembuhkan seorang yang sakit. Dan untuk itu mari kita belajar apa yang Yesus mau kita lakukan ketika ada penundaan yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita meresponi penundaan yang Yesus buat bagi kehidupan kita. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-44. Saya tidak akan membacakan seluruh ayat-ayat ini. Saya akan membacakan beberapa ayat saja untuk menjelaskan kepada kita mengenai topik ini. Ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Saudaraku, Maria dan Marta, ketika saudaranya sakit, mereka langsung mengirim kabar kepada Yesus. Dan mereka menginginkan, bahkan mereka meminta Yesus untuk segera datang ke tempat mereka dengan tujuan untuk menyembuhkan saudara mereka Lazarus yang sakit. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tetapi apa yang Yesus lakukan ketika Yesus mendengarkan kabar itu? Kita lihat di ayat yang ke-6. Namun setelah mendengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ketika Yesus mendengar kabar mengenai Lazarus yang sakit, Yesus sengaja untuk membuat penundaan. Dia tinggal lagi 2 hari di tempat di mana dia berada. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mungkin di dalam kehidupan kita, kita seperti Maria dan Marta. Kita punya satu kebutuhan atau banyak kebutuhan, banyak kerinduan. Dan kita sudah menyampaikan itu kepada Yesus di dalam doa dan permohonan kita. Dan kita mengharapkan agar itu terjadi tepat pada waktu yang kita inginkan. Kita menginginkan Yesus segera menjawabnya. Tetapi apa yang terjadi? Sampai hari ini kita mendapati bahwa Yesus belum menjawab doa kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita banyak terjadi penundaan-penundaan seperti ini. Apakah kita sedang dalam kondisi sedih? Kita dalam kondisi yang kecewa? Atau mungkin kita sedang marah kepada Tuhan? Mengapa Tuhan lakukan penundaan-penundaan itu? Bukankah Tuhan mengasihi kita seperti Dia mengasihi Lazarus, Maria dan Marta? Bukankah Tuhan selalu mendengar doa kita?
Dan bahkan Tuhan sanggup untuk menjawab doa kita. Tetapi mengapa Tuhan sepertinya menunda untuk menjawab permintaan kita? Nah, saudaraku, mari kita belajar hari ini. Apa yang harus kita lakukan ketika penundaan itu terjadi? Bagaimana kita meresponi penundaan terhadap permintaan kita? Tentunya mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Hal yang pertama, saudaraku, yang kita bisa lihat dari kebenaran firman Tuhan, itu di dalam ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saudara, segala sesuatu di dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan terjadi buat kita, sebenarnya itu tujuannya untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Artinya, lewat setiap pergumulan kita, lewat setiap masalah kita, lewat setiap kebutuhan kita, Tuhan ingin agar kita melihat kuasa dan kemuliaan-Nya. Jadi saudara, Tuhan pasti menolong hidup kita. Sekalipun itu terasa lambat, sekalipun itu tidak sesuai dengan waktu kita. Tetapi karena itu yang Tuhan izinkan dan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, maka saya mau katakan pasti Tuhan akan jawab itu dalam kehidupan kita. Jadi mari kita melihat dari kacamata Tuhan. Kita berhenti untuk pakai kacamata kita, tapi mari kita pakai kacamata Tuhan untuk melihat bahwa penundaan yang terjadi bukanlah Tuhan itu keliru, Tuhan itu salah, Tuhan itu tidak menolong kita, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan kuasa kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-15. Tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, yang kedua, mengapa penundaan itu terjadi? Yaitu supaya kita dapat belajar percaya kepada Tuhan. Saudara, ikut Tuhan tidak selamanya instan. Ikut Tuhan tidak selamanya jalannya rata, lurus. Ikut Tuhan tidak selamanya cerah. Tetapi saudara, ikut Tuhan, kita juga diizinkan Tuhan untuk mengalami penundaan terhadap doa-doa kita. Mengapa? Supaya kita dapat belajar percaya. Saudara, belajar percaya itu harus diuji dengan waktu. Ketika Abraham dijanjikan seorang anak, Tuhan menguji Abraham dengan waktu. Tuhan menguji iman, kepercayaan Abraham dengan waktu. Dan waktunya itu 25 tahun. Baru Tuhan menjawab doa Abraham. Penundaan yang begitu lama. Tetapi lewat penundaan itu, Abraham semakin menguatkan imannya. Abraham semakin mempercayai Tuhan. Dan saudara, bukan saja kepercayaan atau imannya yang bertumbuh, tetapi hubungannya dengan Tuhan pun semakin hari semakin dekat. Mereka seperti sahabat. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika penundaan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus belajar percaya. Saudara, belajar percaya kepada Tuhan karena Tuhan itu, Dia sanggup untuk menolong kita. Dia Tuhan yang mampu. Dia Tuhan yang punya segala sumber daya untuk dapat memberikan apapun yang kita butuhkan. Saudara, ketika kita berkata kita percaya, berarti kita yakin bahwa Tuhan itu bukan seperti manusia yang tidak mampu untuk memenuhi semua apa yang kita harapkan. Dia Tuhan, Dia pencipta. Dia dapat menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ketika saudara belajar percaya, saudara harus tahu bahwa Tuhan sanggup. Tuhan mampu untuk menjawab setiap permintaan saudara.
Belajar percaya juga menyatakan supaya kita lebih bersabar untuk menantikan waktu yang tepat dari Tuhan. Kadang kita merasa bahwa waktu kita adalah waktu yang tepat. Ketika saudara sudah terjepit, ketika saudara sudah deadline, ketika saudara sudah di penghujung jalan saudara dan saudara melihat sepertinya tidak ada pertolongan, dan saudara percaya dan saudara yakin bahwa waktu saudara waktu yang tepat. Tetapi saudara, beda apa yang kita yakini tentang waktu kita dengan apa yang Tuhan sudah persiapkan waktunya buat kita. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Setinggi langit dari bumi, demikianlah rencana Tuhan dari rencana kita. Waktu Tuhan dari waktu kita. Jadi saya mau katakan, ketika saudara percaya, yaitu saudara harus menyesuaikan waktu saudara dengan waktu Tuhan. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang tepat untuk menolong kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kekasih, penundaan itu membuat kita belajar percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Dan saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita harus percaya? Karena dengan kita belajar percaya, kita terus menyembah Tuhan. Kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ketika Maria dan Marta mendengar bahwa Yesus sudah ada di tempat mereka, mereka datang menjumpai Yesus. Maria tersungkur dan menyembah Yesus dan menangis. Dia sangat ingin dekat dengan Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, seorang yang percaya itu berarti bahwa dia akan semakin dekat dengan apa yang dia percayai. Saudara, saya tidak percaya jika saudara percaya kepada Tuhan lalu saudara hidupnya jauh dari Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan ditunjukkan dengan kedekatan hubungan dia dengan Tuhan. Nah saudara, ketika kita percaya, maka kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, orang yang percaya, dia akan menyembah Tuhan. Dia akan mengagungkan Tuhan. Sekalipun saudara masalah yang dia lihat besar, seperti Maria dan Marta ketika mereka tahu bahwa Lazarus sudah mati. Yesus seakan-akan terlambat. Yesus datang, Lazarus sudah mati. Tetapi mereka tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Saudara, ketika saudara sadar bahwa mungkin tidak ada jawaban, terjadi penundaan itu, dan saudara seperti dalam kondisi tertekan, terhimpit, saudara terjepit dari semua segi, jangan itu membuat saudara tidak menyembah Tuhan, tidak mengangkat hati kepada Tuhan. Tapi orang yang percaya, dia tidak akan dibungkamkan dengan ketidakpastian dari jawaban Tuhan. Dia tidak dibungkamkan dengan masalah yang sudah menekan dia. Tetapi dia memilih untuk tetap menyembah Tuhan, sekalipun dia melihat tidak ada jalan keluar. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan menjawab orang yang percaya. Lazarus yang sudah 4 hari mati, Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati. Sungguh Tuhan bekerja untuk menyatakan kemuliaannya. Dia bekerja di dalam waktunya. Dia bekerja di dalam rencananya untuk menjawab setiap permohonan dan doa kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, jika hari ini saudara sedang melihat penundaan itu, jika hari ini saudara sedang mendapatkan kata tunggu, kata nanti, ada penundaan terhadap doa-doa saudara, saya mau katakan, bukan berarti Tuhan tidak menjawab saudara. Ingat bahwa semuanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui permasalahan hidup saudara. Yang kedua, mari saudara belajar untuk percaya. Mari saudara belajar untuk menyembah Tuhan. Maka saya percaya
bahwa penundaan yang terjadi untuk membuat saudara semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan menjawab doa saudara. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini. Haleluya.